Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pertidaksamaan logaritma. Dalam video ini nanti kita akan membahas contoh 14 di modulmu halaman 82, nanti contoh A dan B, dan juga latihan 7 halaman 82 nomor 30. Kita bahas dulu untuk contoh 14 yang bagian A ya, halaman 82. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma X ditambahkan 1 log 2 lebih besar sama dengan 1. Oke. Kalau kita melihat bentuk logaritma, yang harus dipahami pertama kali adalah basisnya harus lebih besar dari 0 dan basisnya tidak sama dengan 1. Itu ya. Berarti di sini X ditambahkan 1 lebih besar dari 0, X-nya lebih besar dari negatif 1, X ditambahkan 1 tidak sama dengan 1, X tidak sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi syaratnya untuk basisnya. Oke ya. Ini syaratnya. Yang pertama ada seperti ini. Kemudian melihat bentuk logaritma adalah numerusnya harus lebih besar dari 0, dan di sini 2 kan sudah lebih besar dari 0. Oke. Sehingga saya bisa menuliskan bentuk logaritmanya X ditambahkan 1 log 2 lebih besar sama dengan 1. Kita akan buat 1 ini dalam bentuk logaritma dengan basis X ditambahkan 1. Berarti X ditambahkan 1 log X ditambahkan 1. Oke ya. Sekarang untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, kalau di pembahasan sebelumnya kan sudah terlihat jelas basisnya lebih besar daripada 1 atau basisnya antara 0 sampai 1. Sedangkan di sini kalian bisa lihat basisnya masih ada variabelnya ya, masih belum bisa ditentukan. Oke, berarti kita nanti memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah basis logaritma antara 0 sampai 1 dan basisnya lebih besar daripada 1. Kita bahas satu per satu ya. Kita bahas dari yang A dulu. Untuk 0 lebih kecil dari basis lebih kecil daripada 1 ya. Berarti 0 lebih kecil dari basisnya adalah X ditambahkan 1 lebih kecil dari 1. Berarti negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil daripada 0. Oke. Ini. Nah, sekarang bentuk logaritmanya kan seperti ini ya. X ditambahkan 1 log 2 lebih besar sama dengan X ditambahkan 1 log X ditambahkan 1. Ini kondisinya adalah monoton turun ya. Untuk yang A kan kita buat kondisinya adalah monoton turun. Karena monoton turun berarti nanti Fx lebih kecil sama dengan Gx. Berarti 2 lebih kecil sama dengan X ditambahkan 1. Berarti 1 lebih kecil sama dengan X, berarti X nya lebih besar sama dengan 1. Ini. Nah, sekarang di awal tadi sudah membahas ada syaratnya ya. Syaratnya adalah tadi basisnya adalah X lebih besar dari negatif 1, X nya tidak sama dengan 0. Berarti ini negatif 1, X nya lebih besar dari negatif 1 dan X nya tidak boleh 0. Kalau X nya lebih besar daripada negatif 1 ini semua, tapi X nya tidak boleh sama dengan 0 ya, jadinya seperti itu. Nah, sekarang dengan kondisi basisnya antara 0 sampai 1, berarti
Di sini negatif 1 kurang dari X kurang dari 0. Ini negatif 1, ini nolnya. X nya antara negatif 1 sampai 0 ya, kita tidak perlu uji titik, jadi di sini ya kan. Kemudian dari hasil perhitungannya yang ini, penyelesaiannya X nya lebih besar sama dengan 1, berarti ini 1, X nya lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang kalian lihatlah dari 3 garis bilangan yang kita miliki ini, apakah ada irisannya? Ternyata tidak ada irisannya. Nah, jadi untuk basis antara 0 sampai 1, saya tuliskan di sini. Ya, tidak ada nilai X yang memenuhi ya. Jadi bentuk logaritma ini tidak memiliki basis antara 0 sampai 1. Oke, nah sekarang kita bahas yang kedua. Yang B untuk basis lebih besar dari 1. Oke, basisnya adalah X ditambahkan 1 lebih besar dari 1, berarti X nya lebih besar dari 0. Bentuk logaritmanya adalah X ditambahkan 1 log 2 lebih besar sama dengan X ditambahkan 1 log X ditambahkan 1. Kondisinya karena basisnya lebih besar daripada 1, ini berarti monoton naik ya. Karena monoton naik, maka Fx lebih besar sama dengan Gx. Berarti saya tuliskan X nya lebih kecil sama dengan 1 seperti ini. Oke ya. Nah, kita buat penyelesaiannya untuk yang B ini, kita kembali lagi ke syaratnya tadi ya. X nya lebih besar dari negatif 1, X nya tidak sama dengan 0, berarti di sini negatif 1, X nya lebih besar, tapi X nya tidak boleh 0 ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk basisnya lebih besar daripada 1, X nya lebih besar dari 0, berarti ini ya. Berikutnya adalah untuk X lebih kecil sama dengan 1, berarti sekarang untuk menentukan penyelesaian dari bagian B, nah, kita harus menentukan irisannya ya. Kita mencari irisan dari ketiga garis bilangan ini. Oke, berarti irisannya adalah ini ya. Nah, kita tuliskan, jadi ini adalah 0 ya, lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 1. Oke, nah sekarang bagaimana cara menjawab untuk contoh 14 bagian A? Tadi untuk kondisi yang pertama tidak ada nilai X yang memenuhi. Untuk kondisi yang kedua, 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 1. Nah, berarti penyelesaian dari contoh 14 bagian A adalah hanya yang ini ya,
Jadi 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 1 ini. Sekarang kita bahas latihan 7 halaman 82 nomor 30. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurangi 2 log X lebih kecil sama dengan 2. Kalau melihat bentuk logaritma, pertama kali basis harus lebih besar dari 0 dan basisnya tidak sama dengan 1. Berarti X dikurangi 2 lebih besar dari 0, X nya lebih besar dari 2. X dikurangi 2 tidak sama dengan 1, X nya tidak sama dengan 3. Berarti ini adalah kita gunakan syarat yang untuk basisnya. Oke. Nah, sekarang untuk numerusnya, numerus logaritma harus lebih besar dari 0 ya, berarti X lebih besar dari 0. Ini untuk syarat numerusnya. Dari sini bentuk logaritma ini bisa saya tuliskan menjadi X dikurangi 2 log X lebih kecil sama dengan X dikurangi 2 log X dikurangi 2 kuadrat ya. Nah, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan logaritma seperti ini. Nah, karena basisnya belum diketahui ya, apakah ini antara 0 sampai 1 atau lebih besar daripada 1, berarti kita masih ada dua kondisi ya, dua kemungkinan. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas yang A dulu ya. Kondisinya adalah untuk 0 lebih kecil dari basis lebih kecil dari 1. Berarti 0 lebih kecil dari X dikurangi 2 lebih kecil dari 1. Ketiga ruas ini saya tambahkan 2, jadinya seperti ini. Nah, sekarang logaritma X dikurangi 2 log X lebih kecil sama dengan X dikurangi 2 log X dikurangi 2 kuadrat. Kondisinya adalah monoton turun. Oke. Karena kondisinya monoton turun, maka fx nya nanti lebih besar sama dengan gx. Jadi x lebih besar sama dengan X dikurangi 2 kuadrat. Jadi, X lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambahkan 4. Jadinya seperti ini. Saya tuliskan dari sini kita faktorkan, berarti X dikurangi 1 dikalikan X dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 0. Pembuat nolnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, berarti kita buat garis bilangan 1, 4. Kita uji titik, saya ambil X nya 10. 10 dikurangi 1, 9, bilangan positif, dikalikan 10 dikurangi 4, 6, bilangan positif, dikalikan bilangan positif, berarti sini positif, ini negatif, ini positif. Yang diminta adalah yang lebih kecil sama dengan, berarti yang negatif. Nah, sekarang untuk menentukan penyelesaiannya, oke, saya buat di sini. Tadi di awal kalian sudah buat untuk basisnya ya. X lebih besar dari 2, X tidak sama dengan 3, seperti ini ya. Berarti kalau kita buat X nya lebih besar dari 2 seperti ini, dan X nya tidak sama dengan 3. Oke, di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian
untuk numerusnya syaratnya adalah X nya lebih besar dari 0. Oke, saya buat 0 di sini. Sekarang yang ini ya kondisi basisnya antara 0 sampai 1, berarti yang keempat garis bilangannya adalah yang ini ya. Oke, ini adalah 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Nah, 1 di sini, 4 di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita cari irisan dari keempat garis bilangan ini ya. Keempat garis bilangan ini memiliki irisan adalah hanya dari yang ini ya. Antara 2 sampai 3 ya. Oke, irisannya kan terlihat di situ ya. Nah, jadi 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 seperti ini. Oke ya. Lihat ya irisannya yang memenuhi antara 2 sampai 3 saja ya. Seperti itu. Oke. Kita bahas untuk kondisi yang B ya. Untuk basisnya lebih besar dari 1. Oke, basisnya adalah X dikurangi 2 lebih besar daripada 1, berarti X nya lebih besar dari 3. X dikurangi 2 log X lebih kecil sama dengan X dikurangi 2 log X dikurangi 2 kuadrat. Kondisinya adalah monoton naik ya, karena basisnya lebih besar daripada 1. Karena monoton naik, maka fx lebih kecil sama dengan gx. X lebih kecil sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan bentuknya saya bisa tuliskan seperti ini juga ya. Nah, kita faktorkan berarti kita miliki pembuat nolnya, kita letakkan pembuat nol ini pada garis bilangan, kita uji titik, saya ambil X nya 10. Ketika X nya 10 maka 9 dikalikan 6 adalah bilangan positif, berarti sini positif, ini negatif, ini positif. Yang diminta adalah yang positif, berarti yang ini. Sekarang kita tentukan penyelesaian untuk kondisi yang kedua. Tadi basis syarat untuk basisnya adalah ini ya, X lebih besar dari 2, X tidak sama dengan 3. Oke, berarti ini X nya lebih besar daripada 2 dan X nya tidak 3 ya. Oke, ini terbuka ya. Kemudian untuk syarat yang numerusnya, X nya lebih besar dari 0. X nya lebih besar dari 0. Kemudian untuk kondisi yang B ini, basisnya lebih besar daripada 1 adalah X lebih besar dari 3. Yang berikutnya adalah saat ini ya,
berarti X-nya lebih kecil sama dengan 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 4. Dari keempat garis bilangan ini kita tentukan irisannya ya. Irisan yang memenuhi keempat garis bilangan adalah yang hanya ini ya. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 4 ya. Yang memenuhi hanya ketika X-nya lebih besar sama dengan 4. Sekarang ini adalah untuk kondisi yang pertama tadi, 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Ini kondisi yang kedua, yang B ya. Oke. Jadi sekarang kita jawab untuk latihan 7 halaman 82 ya, yang nomor 30. Jadi 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 atau X-nya lebih besar sama dengan 4. Seperti itu. Sekarang kita bahas contoh 14 halaman 82 yang B ya. Tentukan penyelesaian dari perjasama logaritma 1/5 log kuadrat X dikurangi 2 dikalikan 1/5 log X dikurangi 3 lebih kecil dari 0. Sebelum kita bahas, saya review sedikit ya. Kalau ada logaritma misalnya seperti ya, log kuadrat X, ini berarti bisa tuliskan log X dikuadratkan atau log X dikalikan log X, seperti ini ya. Jadi kalau bentuknya adalah log kuadrat X berarti logaritmanya yang dikuadratkan. Nah, berbeda dengan seperti ini, log X kuadrat berarti ini adalah 2 dikalikan log X. Nah, artinya apa? Yang dikuadratkan adalah X-nya. Oke, jadi jangan sampai keliru ya memahami. Kita melihat bentuk logaritma seperti ini ya, harus dipahami pertama kali bahwa numerusnya harus lebih besar dari 0 ya. Harus lebih besar dari 0. Nah, ini akan jadi syaratnya. Berarti ya X-nya lebih besar dari 0. Seperti ini. 1/5 log kuadrat dari X, saya tuliskan 1/5 log X dikuadratkan ya, dikurangi 2 dikalikan 1/5 log X dikurangi 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma bentuk seperti ini kita menggunakan cara permisalan. Saya misalkan 1/5 log X ini adalah Y. Oke, sehingga bentuknya menjadi Y kuadrat dikurangi 2Y dikurangi 3 lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan, berarti Y dikurangi 3 Y ditambahkan 1 lebih kecil dari 0, arti pembuat nolnya Y sama dengan 3 atau Y sama dengan negatif 1. Sekarang kita letakkan pembuat 0 ini pada garis bilangan negatif 1. Ini 3, intervalnya terbuka. Saya ambil ketika Y nya adalah 10 ya. Ketika Y nya 10 berarti 7 dikalikan 11. Oke, hasilnya bilangan positif, berarti sini positif, negatif, positif. Yang diminta adalah yang lebih kecil, berarti yang negatif ya, berarti bisa dituliskan negatif 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 3. Oke,
Jika didapatkan negatif 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 3. Oke. Kondisi ini kan bisa kita tuliskan, berarti negatif 1 kan lebih kecil dari Y dan Y nya lebih kecil dari 3. Nah sekarang kita kembalikan lagi ke permisalannya. Y nya adalah 1/5 log X ya, berarti ini dan 1/5 log X. Oke, berarti kita punya dua seperti ini. Kita cari satu persatu. Berarti sekarang yang ini dulu, yang kiri kita buat dalam basisnya 1/5, berarti ini adalah 1/5 log dari 1/5 pangkat negatif 1 lebih kecil dari 1/5 log X. Nah, karena basisnya 1/5 kan antara 0 sampai 1, maka fx lebih besar dari gx. Maka 1/5 pangkat negatif 1 lebih besar dari x. 1/5 pangkat negatif 1 itu kan 5 ya, lebih besar dari x, atau bisa dituliskan x nya lebih kecil dari 5 ini. Nah sekarang untuk 1/5 log x lebih kecil dari 3, berarti 1/5 log x lebih kecil dari 1/5 log 1/5 pangkat 3. Karena basisnya antara 0 sampai 1, maka fx lebih besar dari gx. X lebih besar dari 1/5 pangkat 3. Nah berarti x nya lebih besar dari 1/125 seperti ini. Sekarang kita akan menentukan penyelesaiannya. Oke, nah untuk menentukan penyelesaiannya tadi kita miliki untuk syarat numerusnya x nya harus lebih besar dari 0 ya. Oke, ini 0, x nya lebih besar. Kemudian dari yang sini berarti x nya lebih kecil dari 5, x nya lebih besar dari 1/125, kita tentukan penyelesaiannya adalah mencari irisan dari ketiga garis bilangan ini. Berarti irisannya adalah yang ini ya. Jadi 1/125 lebih kecil dari x lebih kecil dari 5. Ya, kita bisa tuliskan di sini penyelesaiannya adalah sampai di sini pembahasan kita hari ini tentang pertidaksamaan logaritma, dan setelah ini kalian akan mengerjakan latihan soal. Tetap bersemangat.